kedatangan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan ya ikut membantu mensukseskan tugas saya dalam pendampingan mandiri yang kedua, yaitu dalam program CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Sholawat serta salam semoga masih tercurah dilimpahkan dari junjungan kita Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai diskusi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran kegiatan kita sekarang. Maka kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Setelah berdoa, saya akan memperlihatkan atau memutar video, yaitu video seputar yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno.
Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, tidak lagi menghirup udara, menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Bukan lagi melihat mata manusia. Tadi kita sudah melihat sebuah penayangan video puisi tentang Indonesia ya. Jadi zaman dulu kebayang ya, Soekarno itu berjuang untuk mempersatukan Indonesia ya. Walaupun berbeda pulau, tidak lagi memandang ini pulau ini pulau ini pulau Kalimantan, tidak lagi memandang itu, tapi memandangnya Indonesia. Kulit di bagian timur berwarna hitam, di bagian Jawa, bagian barat itu berwarna coklat, tidak bisa membeda-bedakan lagi. Tetap kita melihatnya Indonesia. Jadi betapa beragamnya Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oke, kita lanjut sekarang untuk peregangannya. Lebih santai dulu, saya masih tegang nih. Kita ke ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu lawan kata ya, lawan kata. Nanti kalau saya bilang panjang berarti tangannya pendek. Kalau bilang pendek berarti panjang. Oke? Bisa dimengerti? Saya akan menyanyi dan ikutin. Oke? Panjang pendek, panjang pendek. Bener gak? Panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Apa yang saya bicarakan, bukan apa yang saya peragakan ya. Dari grup. Panjang pendek, pendek. Harusnya lawan kata. Kalau saya bilang panjang berarti tangannya pendek ya. Kalau pendek berarti panjang. Sekali lagi ya. Panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, pendek panjang, pendek pendek. Oke, sudah mulai ya, sudah mulai ada press lah. Tapi Pak mau ambil gelas sama piring. Enggak nanti. Oke, selanjutnya tema pada diskusi kita kali ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Di sini kita akan merancang visi atau membandingkan visi yang kita ini yang sudah ada resik nih, apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita bersama guru-guru, ataukah ada yang harus dirubah, ataukah sudah bagus gitu. Kita rumuskan sekarang, kita bahas sekarang. Nah,
Apa itu visi? Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya visi. Visi itu apa? Ada yang tahu visi? Visi itu sebuah angan-angan, cita-cita kita di masa depan. Kita sebagai waktu dulu kecil, cita-cita kita itu pengen jadi apa? Pengen jadi astronot, pengen jadi polisi, dokter. Nah, sekarang kita sudah mencapai, misalkan jadi guru nih, kita sudah jadi guru nih, kita tuh punya visi lagi, punya cita-cita lagi ya. Jadi hidup di dunia itu selalu berkesinambungan ya. Visi sudah atau cita-cita sudah tercapai, anggap ini, saya udah jadi guru. Kita tuh punya visi lagi, gurunya itu pengen yang seperti apa ya. Kita sekarang gurunya hanya bisa mengajarkan atau men-share materi saja. Tapi yang namanya guru bukan cuma sekedar men-share materi saja. Ada banyak hal yang harus dimiliki oleh guru. Ya. Nah, visi itu bisa dikatakan representasi visual kita di masa depan. Bicara tentang visi kita berarti visi itu masa depan. Kita membicarakan masa depan. Masa depan kita itu berada di siapa? Nanti 10-20 tahun ke depan itu ada di tangan siapa? Ada di tangan anak-anak yang kita didik sekarang ya. Kenapa kita harus membahas visi kita sebagai guru? Nah, kita tuh pengen masa depan kita itu, masa depan bangsa kita itu yang seperti apa? Apakah harus maju ataukah diam di tempat seperti sekarang ataukah menurun? Pengen maju kan? Nah, pengen maju itu tergantung dari anak-anak didik yang kita ajarkan ya. Dengan anak didik yang berwawasan luas itu akan memajukan negara kita. Nah, anak didik di masa depan itu bergantung kepada siapa? Kepada kita sebagai pendidik ya. Kita itu pendidik harus mendidik anak supaya anak tersebut menjadi atau bisa mencapai visi atau mencapai cita-citanya ya. Kita itu dari sekarang itu harus mempunyai visi kepada anak didik kita ya. Sesuai dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Pak Arif, kalau guru itu tujuan pendidikan kita itu nih tidak lain adalah murid dan murid ya. Jadi semuanya itu untuk murid, bukan untuk guru ya, bukan untuk sekolah, tapi untuk murid, untuk kemajuan murid. Nah, dari sekarang kita itu harus punya visi ke depan. Anak didik kita itu akan dijadikan seperti apa, akan dicetak seperti apa nih ya. Apakah anak didik itu akan dicetak menjadi anak yang berprestasi, bisa anak yang religius, bisa anak yang berwawasan global, bisa ya. Kita mulai mulai merancang visi dari diri kita sebagai guru dari sekarang. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah punya visi ya, sudah punya visi masing-masing ya. Nah, sekarang coba renungkan 10 detik ingin anak didik kita itu di masa depan seperti apa? Coba renungkan. Sudah dapat? Sudah ada? Sudah ada. Saya juga sudah ada. Nih, murid impianku di masa depan yaitu murid itu religius. Yang kedua, berprestasi. Saya menginginkan anak itu berprestasi. Yang ketiga, mandiri, kreatif, sopan dan santun, serta berwawasan global. Ini visi saya. Ini visi saya belum tentu sama dengan visi ibu bapak semua gitu. Ada yang lebih banyak impiannya, ada yang lebih simpel. Itu mah bebas ya. Itu punya visi masing-masing.
Selanjutnya ada nih, ini profil pelajar Pancasila. Sebanyak-banyaknya impian ibu kepada murid, jangan lupakan anak didik itu kita arahkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu anak didik yang selalu belajar sepanjang hayat serta perilakunya sesuai dengan Pancasila. Ya. Adapun contoh-contohnya anak didik yaitu nih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak didik kita sudah beriman dan bertakwa tidak? Sudah ya, alhamdulillah. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, sekolah kita sudah ada ya pembiasaan profil pelajar Pancasila. Di antaranya ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ketika memulai pembelajaran membiasakan berdoa terlebih dahulu. Setiap hari Jumat ada kultum. Terus ketika ada pelajaran PAI ada kegiatan sholat duha, sholat zuhur. Itu merupakan salah satu ciri anak yang sudah profil belajar Pancasila. Mandiri, ada tidak contoh mandiri dari sekolah kita? Ada ya. Contohnya itu di sekolah kita itu Pak, ada namanya program anak itu jajan tidak boleh pakai plastik. Jadi anak-anak itu membawa piring sama sendok sama gelas itu dari rumah, ya dari rumah. Jadi di kelas itu ada rak tuh Pak. Setiap kelas itu ada rak piringnya. Ada rak piring. Nah, mandirinya di mana? Dengan seperti itu. Nah, cuci piring. Anak di rumah mending piringnya, cuci piringnya. Disuruh ngambai besok hararesek zaman aja. Mau kita cuci piring. Sekarang sekolah kita punya program. Jadi ketika sudah makan kan otomatis kotor. Nah, anak itu dengan sendirinya akan mencuci piringnya dengan sendiri. Kantin ada, tapi udah kerjasama dengan kantin. Kantin tidak boleh mengeluarkan plastik. Gitu. Kalau mengeluarkan plastiknya bayar, nanti itu didenda 15 juta. Dan masih banyak program-program lain yang ada di SDN Negeri Mending 4. Saya contohkan yang 3 itu, yang 2 itu. Selanjutnya, kita akan merumuskan kalimat visi. Merumuskan visi. Nah, dalam visi itu, dalam kalimat visi itu ada syaratnya ya. Ada syaratnya, yaitu ada 3. Ada 3. Nih kalimat visi itu harus memiliki makna, ya harus memiliki makna, ya emang harus memiliki makna. Yang kedua ada menyemangati. Dalam menggapai visi itu waktunya sangat panjang, ya program visi itu tidak bisa dicapai hanya dalam 1 minggu ya, tidak bisa dicapai dalam waktu 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Nah, dalam waktu yang panjang itu pasti ada masa jenuh ya. Aduh, yang mulai jenuh lah don. Nah, dengan kita membaca kalimat visi yang tadinya apa tadi tuh? Yang tadinya malas menjadi semangat lagi. Dan yang ketiga menggerakkan hati. Menggerakkan hati kita membuat visi itu kan hanya komite sama guru-guru ya. Nah, kita harus bisa menggerakkan hati, atau pihak sekolah saja. Kita harus bisa menggerakkan hati. Kita punya program apa nih? Punya visi apa nih? Kan K3S, pengawas itu tidak bisa, tidak ikut ya. Tapi kita harus bisa menggerakkan mereka. Pak, kita punya program apa nih? Punya program ini nih. Bisa dibantu tidak? Misalkan kita kan belum punya Chromebook. Nah, kita kan pengen punya Chromebook. Nah, bisa tuh usulkan ke pengawas atau K3S. Gimana caranya? Dengan kata-kata biar bisa
sehingga mereka bisa membantu mensukseskan visi kita. Selanjutnya, dalam membuat visi itu sulit ya. Saya kemarin diskusi sama teman-teman tanpa ada medianya, membuat visi itu sangat alot. Yang ini pengen ini, yang ini pengen ini, yang ini pengen ini, digabungkan tidak cocok lagi. Nah sekarang kemarin saya sudah belajar di modul CGP itu ada yang namanya kalimat rumpang. Kalimat rumpang apa itu kalimat rumpang? Kalimat yang tidak lengkap harus dilengkapi oleh Bapak Ibu guru. Nah ini salah satu mempermudah merumuskan visi gitu. Nanti mengisi kalimat rumpang ini nanti saya kasih sticky note, ditulis, nanti langsung ditempel. Nah ketika sudah mengisi semua, kita itu cita-citanya apa nih? Apakah sudah sesuai dengan visi kita yang ada gitu, sekolah kita yang ada, ataukah harus ada yang ditambahkan atau yang dikurangi seperti itu. Oke. Yang pertama itu ada kalimat rumpangnya. Kita memimpikan murid yang ditulis ya. Kalau sudah bisa ditempel di sini. Langsung ditempel. Selanjutnya ada kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa ya? Apakah murid kita itu mempunyai bakat dan terpendam, atau semua murid itu sama, atau berbeda-beda? Nempel gitu ya, bisa.
di sekolah kita mengutamakan apa nih? Makan murid aja. Mengutamakan pembelajaran yang seperti apa? Yang pendidikan yang berkarakter atau yang lainnya seperti apa bebas. Mendidik anak yang mengenalkan anak yang agamis boleh. Sudah boleh ditempel. Sudah. Pertanyaannya ada 6 yaitu di baru pertengahan. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid sadar bahwa sekolah kita naonnya mau ngapain. Kalau sudah boleh ditempel lagi. Teman sekolah. Kalau main tembak bisa kenal. Cari. Ketemu gebetan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa nih?
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa anak itu contohnya teh bisa anak itu potensinya berbeda-beda, sehingga kita harus menuntun atau mengarahkan supaya potensinya bisa dikeluarkan secara maksimal. Kalau sudah ditempel terakhir ini, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kita sudah melengkapi kalimat penumpang. Kita bacakan satu-satu. Ada yang tidak disebut kalimatnya. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, administratif, berakhlak mulia, mandiri. Yang kedua, cerdas, rajin, terampil, dan berakhlak mulia. Yang kreatif, di sini ada kreatif, berakhlak mulia. Nah ini sama nih ya, sama ini tulisan doa kayaknya doa sama Ica. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda ya. Ini berakhlak mulia itu sama aja kayak karakternya akhlak mulia. Mandiri, ada yang mandiri juga. Mandiri berakhlak kul karimah dan berprestasi. Alhamdulillah jadi berprestasi sama kayak cita-cita saya. Berakhlak mulia dan jujur. Berakhlak mulia, jujur, mandiri dan kreatif. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda dari yang lainnya. Jadi bakatnya itu berbeda-beda, betul sekali. Ada yang bakat dari keterampilan, ada yang bakat di pengetahuan. Di pengetahuannya saya, di keterampilannya sebenarnya saya mau. Nah, begitu juga sebaliknya. Mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sama memiliki bakat yang perlu digali sehingga bisa berkembang dengan maksimal. Jadi setiap anak mempunyai bakatnya masing-masing, tapi tetap perlu digali, perlu dibimbing sama kita sebagai guru. Memiliki bakat yang berbeda-beda yang dapat dikembangkan. Sama saja yang selanjutnya, setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda yang bisa berkembang. Di sini ada yang berbeda nih, karakter. Jadi anak itu mempunyai karakter masing-masingnya. Ada karakter yang apa? Cicing, malu. Itu sama kayak saya, malu.
marah itu di waktu-waktu tertentu bisa mengeluarkan karakter itu tuh. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berkarakter, murid-murid yang sopan dan santun. Karakter ya. Yang kedua, pendidikan karakter bersopan santun. Pendidikan karakter sopan santun, religius, gotong royong, bagus lengkap nih. Murid yang berkarakter, yang rajin, yang religius dan berbudaya. Mengutamakan pembelajaran yang berakhlak mulia, sopan dan santun. Ini sopan dan santun sama saja dengan karakter anak ya. Nah, ini ada yang membudaya nih. Semoga akhlak yang bagus itu membudaya ke semua anak didik kita. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu untuk apa ya? Ke sekolah untuk belajar. Berada di sekolah untuk belajar sama saja sekolah tempat belajar, sekolah untuk menuntut ilmu. Ke sekolah itu perlu untuk belajar, berangkat ke sekolah untuk belajar. Ya semuanya datang ke sekolah itu berarti untuk belajar. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid dengan baik. Ya betul sekali, kita itu harus bisa membimbing murid dengan baik sehingga menemukan potensinya dan bahkan bisa mengembangkan potensinya. Yang kedua, membimbing murid dengan baik. Sama saja, membimbing anak dengan sebaik-baiknya, mendidik dan mengajar siswa dengan baik sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kodrat alam, potensi yang dimiliki. Sudah dikenalkan pada kali pada zaman seperti ini. Dapat membangun dan menciptakan, mewujudkan cita-cita anak. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Setiap anak punya potensi, tinggal gimana caranya kita untuk mengembangkan. Sebelum mengembangkan kita perlu tahu dulu ini si anak potensinya di mana nih. Baru setelah tahu kita kembangkan. Yang kedua, setiap anak memiliki bakat masing-masing. Siswa harus dibimbing untuk dapat mengembangkan potensi sehingga siswa mampu mencapai apa yang dicita-citakan. Mewujudkan anak harus dibentuk dan dicapai bersama-sama antara pendidik dan lingkungan keluarga. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Dari semua cita-cita Bapak Ibu itu ada apakah sudah sesuai dengan visi yang ada kita sekarang ini? Sebenarnya ini visi itu kita itu sudah bagus, tapi kalau ada yang perlu ditambahkan, ada cita-cita yang belum termasuk ke dalam visi kita, kenapa tidak ditambahkan? Betul tidak? Berarti sebetulnya berarti bisa menyimpulkan aja dari semua kita paparan semua di sini. Kira-kira kesimpulan dari ini semua apa gitu? Oh, kesimpulannya. Kesimpulannya dari semua ini, Ibu, Bapak, Guru itu memiliki cita-cita untuk murid itu yang kreatif, rajin, cerdas, daripada apa lagi berprestasi, religius, berakhlak mulia, jujur, mandiri, kreatif, inovatif, ya. Dan ibu bapak setuju bahwa anak didik itu semuanya mempunyai potensinya, ya. Jadi si anak didik itu emang dari alamnya, emang dari lahir sudah punya potensi, ya.
kitanya sebagai guru harus bisa mengetahui di sini tuh potensinya di mana sih. Nah, ketika sudah tahu, kita harus mengembangkannya atau menebalkannya. Nah, di sini ada visi sekolah kita. Terwujudnya siswa religius, edukatif, sinergi, inovatif, kondusif. Kalau dilihat dari visi kita nih, apakah sudah terfokus kepada siswa? Semuanya religius, terfokus tidak kepada siswa? Untuk siswa, benar tidak? Sesuai. Edukatif, edukatif memang kalau menurut saya mah, kalau boleh saya usul nih, edukatif yang namanya sekolah itu harus, yang namanya sekolah itu udah pasti edukatif ya. Jadi tanpa harus ditulis di visi juga, yang namanya sekolah harus, yang namanya sekolah sudah jelas pasti mengedukasi anak didiknya. Nah, ini ada potensi. Bukan ketidakberpihakan ya. Tidak perlu kita cantumkan di visi. Sinergi itu kalau menurut saya sinergi juga ya, itu mah lebih ke sekolahnya ya, bukan ke siswanya. Benar tidak? Ya, lebih ke sekolahnya, guru, bukan ke siswanya. Ini berpotensi juga nih untuk direvisi. Inovatif. Nah, kalau inovatif jelas di siswa. Kita menginginkan siswa yang berinovatif, yang bisa menciptakan sesuatu. Kondusif ke siswa atau tidak? Kondusif itu lebih ke lingkungannya, ke sekolah. Lingkungan belajar ya. Jadi bukan ke siswanya. Jadi tadi ada karakter. Nah, karakter religius atau karakter baik. Insya Allah dengan adanya karakter baik, kondusif juga dengan sendirinya akan mengikuti. Kalau menurut saya ini dari 5 kata ini yang berpihak pada anak hidup ya 1, 2 ya. Yang tiganya itu menurut saya perlu direvisi. Apakah harus merevisi? Kita lihat lagi. Nah, kalau sudah selaras dengan cita-cita yang tadi ibu bapak tulis ataukah ada perubahan? Nah, ini kembali lagi kita. Saya sudah menentukan dari visi ibu itu yang tadi ibu tulis, yang ibu cita-citakan itu ini nih, yang awalnya visi kita terwujudnya siswa religius, edukatif, sinergi, inovatif dan kondusif. Saya menyimpulkan dari hasil ibu bapak yang tadi ibu tulis, cita-citakan itu terwujudnya atau bisa juga jangan terwujudnya atau mewujudkan siswa yang berprestasi, mandiri, kreatif, berkarakter dan berwawasan global. Kenapa ini berwawasan global? Ini cita-cita saya sih sebenarnya. Saya juga kan termasuk kepada sekolah Doi Muning 4, jadi saya memasukkan satu berwawasan global. Kenapa harus berwawasan global? Kita itu di Majalengka ada bandara internasional. Sekarang memang belum beroperasi. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu bakal sudah beroperasi ya, beroperasi dengan baik. Bakal banyak orang dari luar negeri datang ke Majalengka. Nah, saya tidak mau anak kita yang sekarang kita didik jadi tamu di negeri sendiri ya. Jadi saya menginginkan siswa itu bisa ikut serta, bisa mengikuti perkembangan zaman global. Jadi tidak memikirkan Indonesia saja, tapi sudah memikirkan dunia.
apakah perlu kita rubah nih visi dari visi yang sebelumnya ke visi yang sudah dicita-citakan sekarang, yang sudah kita rumuskan sekarang. Perlu ya, karena ini kurang berpihak pada murid ya, tidak semuanya berpihak pada murid. Kalau ini jelas sudah berpihak pada murid. Jadi kita simpulkan nih, visi SDN 2004 kita revisi ya, yang tadinya resik menjadi terwujudnya siswa yang berprestasi, mandiri, kreatif, berkarakter, dan berwawasan. Kalau masalah fisik ini kita bisa buat bukan di visi tapi di slogan. Ya, slogan kita belum punya slogan nih. Kita nanti pikirkan lagi bersama slogan kita itu mau apa. Oke? Kalau visi kita harus berpihak pada murid. Apakah setelah mendapatkan visi pekerjaan kita sudah selesai? Kita prosesnya masih panjang. Visi itu di awal, masih banyak prosesnya ya. Nah, salah satunya ketika sudah mendapatkan visi, kita menentukan prakarsa perubahan. Jadi, ketika sudah visi, kita itu prakarsa perubahannya, kita harus merubahnya dari apa dulu? Satu-satu, jangan banyak. Kita pilih elemen satu dari visi yang sudah kita revisi. Kalau menurut Bapak Ibu melihat dari keadaan kita, kalau menurut saya sih atau Ibu Bapak merasakan tidak, anak sekarang itu karakternya cuek, benar tidak? Ketika waktu zaman kita mah, ketika melihat guru itu datang, walaupun bukan wali kelas, pasti salam, ya, salam, senyum. Sekarang masa itu cuek baiknya, cuek sekali. Ya, bahkan ada yang ketemu guru malah naleos. Kita pulang ke daerah, kita balik ke dia menolak gurunya. Masih ada tapi sebagian. Nah, kita perlu tingkatkan lagi nih karakter anak menjadi kembali lagi ke masa lalu lagi ya. Jadi masa lalu itu belum tentu jelek ya. Masa lalu itu ada hal-hal buruk yang perlu kita ambil juga. Baik. Hal-hal baik yang perlu kita tanamkan di masa sekarang nih. Berkarakter. Prakarsa perubahannya yang kita buat yaitu membentuk generasi berkarakter melalui pembiasaan positif yaitu 5S. 5S itu apa? Salam, sapa, sopan, santun. Apakah 5S itu hanya untuk murid kepada guru? Tidak ya. Kita juga sebagai guru kan ditiru. Ini kan ditiru. Apa yang kita lakukan pasti ditiru sama anak. Nah, bagaimana anak bisa menirukan, bisa 5S kalau guru manyun wae tanpa senyum, tidak menyapa duluan. Nah, kita coba dari sekarang kalau datang kita senyum, menyalami anak, menyapa anak dengan sopan. Insya Allah nanti dengan melihat kita yang seperti itu, anak-anak juga secara tidak langsung akan mengikuti. Sehingga 5S ini bisa terwujud. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon silakan. Terima kasih Budi. Alhamdulillah dari Pak Rudi sampai juga ke akhir Pak Rudi ya. Memimpin semua
bahan diskusi, saya kira Wali sering ya pernah juga mungkin memikir menjadi sebuah pemikiran dalam sebuah diskusi ya. Kayaknya pernah juga ya seperti itu. Pernah kan? Jadi kelihatan tidak gugup ya, tidak terlalu tegak seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, pertama ini adalah sebuah forum diskusi yang walaupun ini mungkin adalah tugas bagian tugas Pauli, tapi kegiatan forum-forum seperti ini alangkah lebih baiknya itu sering dilakukan ketika ada atau kita menghadapi sekolah menghadapi sebuah permasalahan atau menyentuh satu hal kegiatan. Jadi komunitas seperti ini mudah-mudahan kedepannya itu kita menjalin ketika kita akan melakukan suatu hal atau dalam kegiatan. Yang berikutnya juga dalam diskusi ini saya tadi tidak jelaskan ya, kita tidak berniat untuk merubah visi sekolah, tapi memberikan sebuah penguatan kepada sekolah bahwa ternyata visi kita apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau mungkin perlu hal yang tambahan atau hal yang perlu kita perbaiki atau apa. Nah, idealnya hal ini Bapak Ibu semua mungkin bisa ajukan ke warga sekolah yang lain, ke pimpinan, mungkin atas dasar kemarin pertemuan dengan Paruli atau mungkin nanti dengan pertemuan dengan Dewi ini, itu bisa dikomunikasikan, bisa dijadikan sebuah bahasa bincang di luar sekolah, agar kita bisa memiliki pandangan atau visi yang baru. Kalau seandainya kita mau ingin membuat kita menjadi tadi ya, seperti itu, sesuai dengan apa yang diciptakan. Saya kira penting ya, di sini mungkin ada Pak Udi, ada TGP yang lain, kemudian ada Bapak Ibu yang lebih senior dari saya, lebih kenal pada Pak Udi juga. Penting kiranya untuk bisa mengkomunikasikan apa yang khas dari pertemuan ini kepada warga yang lain. Yang mudah-mudahan kalau di sini biasanya visi itu sudah jadi atau dibicarakan dulu, tapi ada beberapa orang biasanya sudah jadi kan, dibicarakan dulu, lebih baik sejak itu justru lebih bagus ya. Nah, seandainya dari sini ada sebuah prakarsa perubahan itu juga mungkin bisa diajukan ke warga sekolah, ke pimpinan, Pak ini loh ada perubahan, ada visi kenapa seperti ini, kenapa ada perluasan global, kenapa ada prestasi, kenapa ada karakternya, karena kita menunjukkan karena kita ini seperti ini ya. Itu juga itu perlu. Kemudian prakarsa perubahan, ini tadi prakarsa perubahannya 5S ya, 5S. Walaupun 5S sebenarnya dari dulu juga udah pernah kan. Nah, cuman mungkin karena nilai-nilai yang sekarang udah mulai luntur ya di siswanya, kita perlu menggiatkan kembali sebuah gerakan 5S. Ya, mungkin di sini boleh diajukan sebagai sebuah kebiasaan, tapi juga semacam mengembalikan ribuan ya, semacam mengembalikan gerakan 5S ini, karena dulu juga pernah zaman saya juga udah ada 5S gitu ya, 5S, tapi terus saja kalau kita tidak jadi sebuah kebiasaan, kita tidak mengubahnya kembali, itu akan terbilang. Jadi cukup bagus prakarsa perubahan ini tinggal baru mungkin dibicarakan dengan rekan yang lain dan juga ke pimpinan bahwa kita perlu memanfaatkan kembali karakter dari kebiasaan ini. Jadi mungkin bahasanya bukan sebuah hal yang baru, tapi mengembalikan kembali kebiasaan ini seperti itu. Terus kemudian tadi di awal-awal kita guru ini tidak mencatat ya Budi, karena kita tidak, tapi kita mengantarkan siswa itu sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kita mengajar anak membaca itu bukan karena tugas, tapi karena dia itu pasti butuh baca gitu. Ya, kita belajar ketambahannya karena bukan karena saya guru matematika harus bisa ini, tapi kenapa? Karena dia nanti butuh untuk menghitung. Nah, itu seperti itu. Jadi kita kembalikan ke minat kita bahwa kita mengajar itu karena membantu anak mencapai kebutuhannya seperti itu. Nah, bukan hanya tugas tapi juga membantu anak untuk belajar. Terlepas dari nanti hasilnya seperti apa, ya kita upayakan dulu seperti itu.
Jadi sekolah tidak mencetak menjadi tetapi mengantarkan anak untuk menjadi hal yang dia mau. Ada yang juara seni, ya karena kita bimbing anak itu menjadi seni gitu. Dengan kelasnya. Ada yang juara OSN, karena kita bimbing karena jadi anak-anak itu untuk mengerti hal tersebut gitu. Ya. Nah mungkin juga kalau misalkan anaknya bakat seninya nggak ada, harus di kelompok tunggal di tari deh, ya akhirnya jelas kan kelihatan kan. Nah mungkin di sini bapak ibu yang lebih tahu bagaimana karakter anak seperti itu, anak-anak yang mana yang lebih tahu asmawan atau bagaimana makanya tidak terkait dengan. Jadi di sini kita sekolah itu membimbing siswa, memberikan kebutuhan siswa agar apa? Agar dia bisa mencapai nanti di depannya itu depannya ada yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Karena kalau kita paksain yang bukan dia bakatnya atau dia mau ya, anak akan berontak katanya. Ya. Ya, paksakan masuk pak pasangkan bukan anak minatnya SMA jangan apa ke SMP. Ya kalau apa kemana-mana gitu ya. Nah bagus forum ini, mudah-mudahan nanti Pak Rudi juga Bapak Ibu sebagai CGP di sini apa sebagai CGP menjadi CGP yang berprogram bisa Bapak Ibu manfaatkan aja Pak Rudi gitu ya untuk kegiatan apa, teman buku apa gitu. Karena di CGP nanti juga ada pembelajaran rekreasi ya Pak Rudi mungkin Bapak Ibu nanti tahu kayak gimana sih pembelajaran nanti CGP akan jadi seperti itu. Membuat sebuah program yang berpihak pada murid ujungnya itu kalau dia tidak pelajari di program. Jadi Bapak Ibu mangga kalau dia menjadi alhamdulillah saya ini punya 2 guru penggerak ya untuk bisa membersamai Bapak Ibu semua di kemampuan ya mungkin ini saja sedikit dari saya tambahannya. Yang paling penting di sini adalah bahwa sekolah itu ya sama saya juga ya sekolah itu tidak bisa jalan dengan satu orang pimpinan walaupun yang kayak anak buat ada guru tapi sekolah itu kita butuh pimpinan kita butuh sekolah tapi tidak akan jalan tanpa adanya gotong royong atau bantuan dari rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu sekolah ya Bapak Ibu semua bersekolah tapi bisa bertanggung bisa membantu kepala sekolah agar sekolah ini tambah maju. Jadi penting forum-forum seperti ini penting untuk lebih mengamalkan kita, lebih menyatukan berbagai pendapat demi kemajuan. Ya, mungkin itu Pak Bu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk membantu Pak Rudi, membantu saya dalam program guru penggerak ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang di sini menjadikan Bapak Ibu itu bahagia dan menjadi amal baik bagi Bapak Ibu yang mudah-mudahan memberi dampak juga pada Bapak Ibu nanti dalam pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu, kalau tugas ieu mah anak langsung Polri di foto nabade iraha, cuman ke Polri ada di upload di PRMS itu kami. Ya, itu kami baru karena sarana sekolah sarana sekolah tadi. Dan sarana mandiri semua. Pasti perlu sarana ibu dari perlu bangsa ibu dari kita ya budaya positif